Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan muliakan Ustaz Lutfi Ansori SPDI selaku Kepala Lembaga Tahfiz Al-Quran Harapan Umat Purbalingga, beserta Ustazah Susilawati, Ustaz seluruh Ustaz dan Ustazah di LTQ Harapan Umat Purbalingga, santri mahasantri putra yang lama, mahasantri putra yang baru yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Bagaimana kabar antum semuanya? Kalimat syukur, alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke Rasul yang kita cintai, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum hadir di tempat ini, sekilas kami melihat dulu flyer yang dibagikan. Ternyata di dalam flyer ini ada tulisan angkatan kelima. Kalaupun tidak keliru Ustaz Lutfi, hampir setiap tahun kita punya tradisi untuk menyambut yang seperti ini. Berarti hampir 5 kali Ustaz Lutfi ya. Dari dulu angkatannya Ustaz Budiman, Ustaz siapa lagi dulu itu, angkatan yang pertama. Sekarang hanya tinggal berapa? Tinggal Ustaz Budiman. Angkatan yang pertama saya ingat dulu kita laksanakan di Masjid As-Salam di komplek LPIT Ustazah Susilawati ya. Dari hanya beberapa orang waktu itu, alhamdulillah di angkatan yang kelima ini jumlahnya sudah berkali-kali lipat. Kalaulah tidak karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketulusan dan kecintaan antum semua terhadap Al-Quran, kami tidak yakin jumlah santrinya terus bertambah. Mudah-mudahan ke depan Lembaga Tahfiz Al-Quran Harapan Umat ini akan menjadi embrio Ustaz Lutfi bagi berdirinya sekolah tinggi, institut atau universitas di Lembaga Harapan Umat Purbalingga. Kita doakan Allahumma amin. Para santri, para mahasantri yang Allah muliakan, kita mengambil judul pertemuan di pagi hari ini. Judulnya adalah Al-Quran Sirru Nahdlatina. Al-Quran rahasia kebangkitan umat. Ini diambil teman-teman semuanya dari sebuah buku yang pernah ditulis oleh Dr. Majdi Al-Hilali. Judul bukunya ada tambahan Innahul Quran Sirru Nahdlatina. Inilah Al-Quran rahasia kebangkitan kita. Dari judul ini muncul pertanyaan bagi kita. Apakah benar Al-Quran itu merupakan rahasia bagi kebangkitan? Apakah setiap kebangkitan itu harus ditopang dari Al-Quran? Kalau pertanyaan ini saya ajukan kepada antum dan antuna semuanya, kira-kira yakin tidak antum bahwa Al-Quran adalah rahasia bagi kebangkitan umat ini? Yang santri putra, antum yakin tidak bahwa Al-Quran ini adalah rahasia bagi kebangkitan umat? Yakin. Yang putri? Yakin? Hakul yakin. Harus hakul yakin.
Mengapa Al-Quran menjadi rahasia bagi kebangkitan umat ini? Jawabannya hanya satu sebetulnya. Karena Al-Quran adalah wahyu yang khusus diturunkan untuk umat akhir zaman kepada Nabi mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang pernah datang kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Tapi dua kitab itu sudah disempurnakan isinya oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah jaminan bagi kebangkitan umat ini. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita ada semacam kontemplasi. Kontemplasi itu renungan. Kami pribadi kadang sering merenungkan ini. Apakah ada bedanya Al-Quran yang dulu dibaca oleh para sahabat dengan Al-Quran yang sekarang antum baca? Ada bedanya enggak? Hampir tidak ada bedanya. Sama ya Ustaz Lutfi. Apa yang dulu dibaca sama dengan yang sekarang dibaca. Hanya mungkin di generasi para sahabat itu Al-Quran belum tersusun secara rapi dalam bentuk mushaf-mushaf seperti kita sekarang. Karena kan pembukuan Al-Quran itu baru dimulai atau sudah dimulai di zamannya Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, namun disempurnakan, maksudnya diperbanyak di zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Karena itulah ada sebutan kitab yang ditulis pada waktu itu dengan istilah Rasmul Utsmani atau Rosam Utsman. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada bedanya antara Al-Quran yang dulu dibaca oleh para sahabat dengan Al-Quran yang sekarang kita baca. Dulu Al-Quran yang mereka baca itu, teman-teman, menghasilkan revolusi yang luar biasa di negara, di wilayah Arab. Dengan Al-Quran yang Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat dan tabi'in generasi awal itu, Islam kemudian sampai ke republik yang tercinta ini kan, Indonesia. Teman-teman sekalian, lalu muncul pertanyaan berikutnya, mengapa Al-Quran yang sama yang dulu dibaca oleh para sahabat itu kok tidak melahirkan perubahan yang luar biasa bagi umat kita sekarang? Jadi Ustaz Lutfi pun sudah menyampaikan bahwa hadirnya antum di sini memang niatnya untuk menghafal Al-Quran, tapi tidak boleh berhenti hanya pada tataran menghafal Al-Quran saja. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, teman-teman, para ikhwan dan akhwat, mahasantri yang Allah muliakan, kita akan kaji dua hal saja. Mengapa Al-Quran itu di zaman para sahabat menjadi sesuatu yang luar biasa? Pertama, sebab yang membedakan antara interaksi kita dengan interaksi para sahabat itu, karena interaksi para sahabat dengan Al-Quran, interaksinya dalam keadaan hati yang bersih. Memang ada riwayat dari Sayyidina Utsman bin Affan, meskipun ditelisik keterangan tersebut, riwayatnya lemah. Tapi karena tidak bicara pada persoalan halal dan haram, maka keterangan tersebut bolehlah kita ambil sebagai hujjah. Apa kalimatnya? Lau kanat taharatul qulub, atau lau kanat taharat qulubuna lamma syabi'at min kalamillah. Itu disampaikan oleh Utsman. Kalau hati kita itu suci, kata Utsman, maka kita tidak akan pernah merasa kenyang membaca Al-Quran.
Utsman itu kan sahabat yang beliau mengungkapkan sendiri, ada 3 hal yang aku cintai di dunia ini, kata Utsman. Yang pertama yang beliau cintai adalah isba'ul ji'an, mengenyangkan orang-orang yang lapar. Karena memang Utsman itu kan beliau orang yang miliarder zaman sekarang ya, kaya raya. Barangkali karena Utsman ini dia punya kecintaan untuk mengenyangkan orang yang lapar, maka hartanya terus bertambah. Yang kedua yang disenangi oleh Utsman dalam hidup ini adalah kiswatul uryan, memberi pakaian orang yang tidak punya pakaian. 2 hal ini, memberi makan dan memberi pakaian, itu dua-duanya amal sosial. Tapi ada terakhir amal yang tidak termasuk amal sosial, tapi Utsman sangat cinta dengan amal tersebut. Tilawatul Quran. Utsman itu dia paling senang baca Quran. Jadi Utsman mengungkapkan 3 hal itu sebagai sesuatu yang paling dia cintai di dunia ini. Kalau kita ingin mencontoh para sahabat, bolehlah kita dalam hidup ini punya beberapa hal yang kita sukai. Atau dalam bahasa sekarang sering disebut dengan istilah hobi. Hobimu apa? Hobinya jogging. Hobinya apa? Lihat gadget. Hobinya apa? TikTokan. Gitu ya. Hobinya apa? Santri, mahasantri LTQ pasti hobinya tertentu. Utsman, beliau sudah mengungkapkan tadi, mengapa Al-Quran itu menjadi istimewa pada saat itu, karena dia didekati dengan hati yang bersih. Maka kalau kita membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, lalu timbul rasa bosan saat kita membaca dan menghafal, berarti yang dievaluasi bukan suasana di lingkungan di mana kita sedang membaca atau sedang menghafal. Tapi yang kita evaluasi adalah hati kita. Kami juga pernah dulu waktu di pondok pesantren Darul Ulum, dari 5 tahun kami berada di pondok itu, lalu ikut di dalam program tahfiz Al-Quran. Memang yang paling berat menghafal Quran itu adalah menjaga konsistensi semangat. Ya enggak? Hari ini semangat, besok semangat, besok semangat. Apa semangat yang diukur? Hari ini bisa satu halaman, besok bisa 1 halaman, besok bisa 1 halaman. Tapi apakah 1 halaman itu bisa istiqomah? Maka diperlukanlah lembaga seperti ini agar di dalam menghafal Al-Quran kita terbentuk oleh sebuah komunitas yang saling menguatkan. Saya jadi teringat dengan guru kami, almarhum Buya Mahmud Kulungan. Beliau mulai menghafal Quran itu usia 43 tahun. Pekerjaannya bertani, menyangkol di sawah. Tapi beliau dianugerahi oleh Allah nikmat berupa istiqomah. Karena setiap habis sholat asar selama 3 tahun beliau tidak putus-putus menyetor hafalan Quran kepada gurunya di kampung. Setelah 3 tahun beliau hafal Quran. Berarti usia 43, 44, 45, 46 hafal Quran 30 juz. Teman-teman sekalian yang Allah muliakan, lalu bagaimana cara kita apabila di dalam menghafal, membaca muncul rasa kenyang? Ya gitu ya. Kalau kita baca, kalau kita makan muncul rasa kenyangnya kan gampang ya. Apa tipsnya? Ya udah enggak makan lagi, kan begitu. Kalau kita minum, kemudian terasa perut kita sudah penuh, ya sudah tidak usah minum lagi. Tapi kalau baca Quran, lalu kita cepat kenyang, hati-hati, itu masalah. Baru baca Quran 1 halaman, wareg, mau enggak? Kalau udah merasa wareg itu apa?
Kenyang maksudnya kepingin berhenti, kan begitu maksudnya. Padahal kata Utsman, ciri-ciri hati yang bersih itu tidak akan pernah merasa kenyang membaca Al-Quran. Bahasa pemahaman kita yang sebaliknya adalah bahwa kita akan senantiasa merasa lapar dengan Al-Quran. Di Al-Quran itu semacam nutrisi yang tidak bisa mengenyangkan. Itu bedanya antara Al-Quran sebagai nutrisi spiritual dan roh kita, teman-teman sekalian, dengan makanan yang ada di meja ini, dengan minuman yang ada di meja ini. Kalau makanan dan minuman ada batasnya kita menikmati. Kenapa ada batasnya? Karena ini bersifat duniawi dan fana. Apapun yang sifatnya duniawi dan fana itu ada batasnya, atau yang disebut dengan istilah hudud. Tapi kalau hubungannya dengan Allah tidak ada batasnya. Kenapa tidak ada batasnya? Karena Allah maha sempurna, Allah tiada batas. Makanya saat kita membaca Quran tidak akan pernah kita merasakan kenyang sebetulnya kalau hati kita suci. Itu mengapa dalam beberapa riwayat kita mendapati Utsman itu pernah membaca satu Al-Quran penuh dalam satu malam beliau sholat. Ya, tentu karena beliau hafal Quran. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang muncul kemudian pernyataan seperti ini. Diceritakan oleh Aisyah pada suatu waktu, Utsman itu bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Jadi Rasul waktu itu sedang bersandar kepada Aisyah, istri beliau. Di samping baginda Rasul ada Utsman bin Affan. Kenapa Utsman ada di depan Rasul? Karena Utsman, beliau ini diberi oleh Rasul kedudukan mulia, yaitu katibul wahyi, penulis wahyu. Pada saat Rasul sedang bersama dengan Aisyah, lalu di depan beliau ada Utsman. Turun malaikat Jibril alaihissalam menurunkan wahyu. Lalu Rasul menyampaikan kepada Utsman, ya uktub ya Utsaimin, kata Rasul kepada Utsman. Wahai Utsman, jadi Utsaimin itu panggilan sayang untuk Utsman. Sama dulu kita pernah mendengar Rasul itu punya seorang lelaki yang diperbantukan oleh seorang ibunya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nama laki-laki itu adalah Anas. Jadi Anas tidaklah disebut diwakafkan ya, tapi diserahkan oleh ibunya untuk mengabdi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selama di kota suci Madinah. Apa panggilan Rasul kepada Anas? Sebagai bentuk sayang, Rasul memanggil Anas dengan panggilan Unais. Rasul pun memanggil hal yang sama kepada Utsman, ya Utsai, wahai Utsman. Uktub, tulis. Kita bisa membayangkan teman-teman sekalian, Utsman yang menulis wahyu, Utsman pula yang di suatu saat dia membacanya. Pasti nuansanya akan berbeda ya. Di mana ayat, saya kadang-kadang membayangkan begini. Bagaimana perasaan Utsman saat dia membaca ayat yang dulu dia tulis di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasanya campur aduk, bahagia, rindu, kangen, dan sebagainya. Kita tidak dalam posisi seperti Utsman. Tapi kita di posisi umat akhir zaman. Tapi Utsman memberi kita rahasia bahwa kita akan senantiasa merasa perlu dengan Al-Quran kalau hati kita suci. Lalu bagaimana menyucikan hati kita? Tentu saja menyucikan hati kita ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar zikir saja, tapi zikir yang banyak. Apakah orang munafik itu berzikir? Orang munafik itu berzikir, tapi zikirnya orang munafik sedikit. Kalau zikirnya orang beriman banyak.
Dalilnya di surat Al-Ahzab. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Hai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bahkan pun Allah menentukan wasabbihuhu bukratan wa asila. Tasbihlah di waktu pagi, bertasbih pula di waktu sore. Makanya di LTQ Harapan Umat atau di LTQ Harum ini, Ustazah Susi dan Ustaz Lutfi, ada aktivitas zikir yang dijaga. Itu kan, teman-teman, kenapa kok ada zikirnya gitu? Apa sih sebetulnya relasi hubungan antara zikir dengan baca Quran? Ya, baca Quran juga zikir. Tapi zikir tersendiri itu merupakan cara untuk melembutkan dan menyucikan hati kita. Tapi yang diminta zikirnya, zikir yang banyak. Pernah mendengar hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu beristighfar dalam satu hari berapa kali, teman-teman? 100 kali. Apakah yang dimaksud dengan 100 itu zikirnya, istighfarnya Rasul hanya 100? Tidak. Sebab bilangan 100 itu menunjukkan arti banyak. Kalau kita orang Jawa, tinggal di Purbalingga, ini ada yang bukan orang Jawa ya. Kita di orang Jawa itu ada istilah begini. Kalau kita meminta sesuatu, kita biasa mengucapkan kata nyuwun sewu, ya kan? Kenapa enggak nyuwun sejuta? Kenapa enggak nyuwun 100? Kenapa enggak nyuwun 500? Teneng nyuwune sewu. Karena sewu niku sebetulnya bukan maksudnya nyuwun sewu, minta uang 1000, bukan. Tapi 1000 itu artinya banyak. Coba minta maaf 1000 kali, banyak enggak? Maaf kan, Bob? Jadi dalam bahasa Jawa dipersingkat nyuwun sewu, lewat. Kan kata siku, oke? Coba luar biasa. Kalau Rasul istighfarnya 100 kali, 100 itu artinya banyak. Bilangannya berapa? Ya banyak, ukuran banyak. Kalau orang Arab 100 banyak, kalau kita 1000. Kan itu tadi, tradisi kita. Makanya beberapa mungkin orang yang bergiat atau terbiasa di dalam zikir, ada yang menjaga wirid zikirnya itu 1000. Mungkin karena terpengaruh dengan lingkungan dan tradisi. Bukan soal itu sebetulnya. Yang penting kita punya wirid yang dijaga untuk senantiasa berzikir. Kan di wirid kita yang pagi dan sore itu ada zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 100 kali kan kita ulang. Dalam satu hari pun kita melakukan sholawat minimal 10 kali kan. Sholawat yang Ibrahimiyah itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu zikir, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah memberikan kepada kita sebuah tugas, beban, bukan beban ya, kewajiban untuk berzikir sebagai kita orang beriman, apapun yang Allah bebankan kepada kita, teman-teman sekalian, tidaklah sesuatu yang sifatnya tidak menghasilkan apa-apa. Tidak, pasti akan ada efek positif. Lihat efek positif yang berikutnya yang Allah sebut, anugerah bagi orang yang menjaga zikirnya yang banyak. Ayat itu dilanjutkan dengan huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh. Kalimatnya luar biasa. Kita itu dapat solawat. Istilah solatullah itu bukan diartikan dengan solawatnya Allah, tapi diartikan sebagai rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Dalam beberapa ahli tafsir pun menyebutkan sholat di situ maksudnya adalah pujian. Jadi saat kita berzikir yang banyak itu, Allah memuji kita. Pada saat yang sama Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Ternyata bukan hanya Allah. Siapa lagi? Wa malaikatuh. Malaikat pun, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, malaikat pun mendoakan kita.
Jadi kalau kita zikirnya banyak itu, di samping hati kita menjadi bersih, kita pun didoakan oleh malaikat. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dengan kita banyak berzikir, kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita didoakan oleh malaikat, kita pun terbimbing dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Nur, cahaya dari Allah. Wa kana bil mu'minina rahimah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang-orang yang beriman. Itu anugerah yang Allah berikan kepada kita sewaktu di dunia. Tapi ada anugerah Allah yang besar, yaitu anugerah di akhirat. Karena ayat ini disambung oleh Allah, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Allahu akbar. Penghormatan mereka artinya orang yang banyak berzikir sewaktu di dunia lalu mereka mendapatkan rahmat Allah, didoakan oleh malaikat, hidup terbimbing di dalam ketaatan, nanti di surga malaikat itu akan masuk dari pintu-pintu menyambut kehadiran kita. Apa yang disambut? Ucapan mereka kepada kita, salam, salam. Jadi kita akan masuk ke dalam surga, kita disambut, dihormati. Siapa yang menghormati kita? Para malaikat. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita kembali kepada kenapa Al-Qur'an di zamannya para sahabat itu menjadi Al-Qur'an yang menggerakkan, sebab Al-Qur'an didekati dengan hati yang bersih. Al-Qur'an didekati dengan hati yang lembut, Al-Qur'an didekati dengan hati yang suci. Namun untuk bisa berzikir bukan sembarang hal, sebab itu karunia dari Allah. Makanya setelah selesai sholat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita agar di dalam setelah selesai sholat kita membaca doa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini dianjurkan untuk tidak ditinggalkan setelah selesai sholat. Ya Allah, bantu aku untuk mengingatmu, berzikir. Ya Allah, bantu aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Allah, bantu aku untuk melaksanakan ibadah dengan ibadah terbaik. Itu yang pertama, sebagai upaya kita untuk mendekati Al-Quran, agar Al-Quran itu teman-teman sekalian menjadi inspirasi perubahan dan kebangkitan dalam hidup kita atau umat ini. Yang kedua, dulu di setiap kali pertemuan, mungkin angkatan sebelumnya pun sudah pernah kami sampaikan di surat Fatir ya Ustaz Lutfi, bahwa orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu ada dua kaidah yang perlu dijaga. Apa kaidahnya? Summa awrasnal kitabal ladzi nastafaina. Kemudian kami wariskan Al-Quran, Alkitab kepada orang-orang yang telah kami bersihkan, yang telah kami pilih. Maka dalam mendekati Al-Quran ini sebetulnya ada dua kaidah. Yang pertama disebut dengan kaidah tauris, yang kedua disebut dengan kaidah istifa. Kaidah tauris itu bahwa Al-Quran ini pasti akan Allah wariskan. Maksudnya orang yang akan mengemban Al-Quran ini pasti akan terus ada. Tapi tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk mengemban Al-Quran yang mulia ini. Karena ada syaratnya. Syaratnya apa teman-teman sekalian? Ada kalimat di ujung ayat ini, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Makanya sebagai bagian dari upaya kita untuk mendekati Al-Quran dengan baik, teman-teman sekalian, yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak doa. Kita merintih kepada Allah. Antum atau yang baru ya, yang baru tadi ada 3 orang yang putra, kemudian berapa Ustaz Lutfi? 18 orang ya,
yang putri dan sisa yang lain yang mahasiswa santri yang lama. Ada yang perlu kita minta kepada Allah yang kita minta. Apa yang kita minta kepada Allah? Ya Allah, jadikan kami ini sebagai pewaris dari Al-Quran. Ini kalau sekedar hanya menghafal mungkin kita bisa, tapi bisa sampai menyelesaikan, lalu menjaga hafalan, lalu bisa diimplementasikan dalam kehidupan, bukan hal yang mudah dalam kehidupan ini. Namun karena antum dan antumnya sudah masuk di lembaga tahfiz Quran ini, maka yakinlah antum sudah menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah dalam rangka tauris. Tauris itu pewarisan untuk menjaga sunatul, untuk menjaga tradisi di dalam umat Islam terkait dengan menghafal Al-Quran. Kalau antum tamasya buku, kan kalau sekarang ada istilah tamasya religi, jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah. Sebetulnya ada tamasya buku, tamasya literasi, jalan-jalan melewati buku ya. Jadi buku dibaca itu sebetulnya tamasya juga. Ada buku jadul, buku klasik yang ditulis oleh Abdurrahman Ibni Khaldun. Beliau itu di dalam bukunya, di bagian tengah bab, ini buku sudah diterjemahkan 20 bahasa. Judul bukunya Al-Muqaddimah. Jadi judul bukunya masih hanya pendahuluan. Bukunya di judulnya pendahuluan, prolog dalam bahasa kita, atau istilahnya muqaddimah. Walaupun bukunya diberi judul muqaddimah, ya memang judulnya muqaddimah. Maksudnya apa? Muqaddimah untuk mempelajari ilmu-ilmu. Karena buku ini termasuk semacam ensiklopedi. Kalau kita ingin mempelajari ilmu apa itu ada di dalamnya. Dan di dalam buku itu beliau menceritakan bahwa sepanjang beliau melakukan perjalanan di wilayah Masyriq dan Maghrib. Masyriq itu di wilayah timur Islam, kemudian di wilayah barat Islam. Beliau menemukan tradisi bahwa masyarakat Islam pada zaman keemasannya saat beliau menulis buku itu punya tradisi bahwa anak-anak mereka adalah anak-anak yang rata-rata hafal Al-Quran. Jadi di wilayah barat, di wilayah timur Islam pada waktu itu dipersaksikan oleh Ibnu Khaldun bahwa tradisi yang dibangun di dalam masyarakat pada waktu itu adalah mereka akan malu kalau punya anak belum di usia mendekati balik tapi belum hafal Quran. Ini tradisi zaman keemasan waktu itu. Direkam oleh Ibnu Khaldun sebagai pakar sejarah. Walaupun sekarang Ibnu Khaldun disebut sebagai bapak antropologi atau bapak sosiologi Islam. Bukunya sudah diterjemahkan banyak. Termasuk menjadi buku diktat utama di beberapa kampus terkemuka di Eropa. Teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita rasakan geliat ini mulai muncul. Geliat menghafal Quran pada usia menjelang atau sebelum balik. Itu sudah mulai ya. Ada beberapa pendidikan menghafal Quran pada usia anak balita. Sekarang sudah mulai. Walaupun belum terlalu masif kalau dipersentase dengan seluruh jumlah kaum muslimin yang ada di Indonesia belumlah seberapa. Tapi ini sudah menjadi gerakan. Makanya teman-teman sekalian, mahasantri yang Allah muliakan, antum berada di sini sebetulnya dalam rangka untuk itu. Walaupun usianya sudah lewat balik ya. Sudah lewat balik. Karena Ustadz Lutfi membatasi usia berapa Ustadz? 23 ya Ustadz ya. Kalau 40 tahun boleh Ustadz. Ya kan memang tradisi, ingin memulai lagi tradisi itu, menghidupkan tradisi itu. Tradisi yang dulu di zaman dulu itu telah mampu menciptakan perubahan besar dalam peradaban umat Islam. Sekarang dicoba lagi. Alhamdulillah sekarang di Purbalingga pun sudah banyak lembaga-lembaga tahfiz Quran. Di Jawa Tengah juga sudah banyak. Di Indonesia sudah banyak. Alhamdulillah. Ini menjadi cikal bakal bagi kebangkitan itu. Dan antum dan antuna berada meletakkan bangunan kebangkitan itu sebagai bagian dari batu bata kebangkitannya. Dan insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian,
Itu saja barangkali dua hal yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah antum dan antuna semuanya di dalam mendekati Al-Qur'an dan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesucian dan kebersihan hati antum dan antuna sekalian, sehingga target yang sudah ditetapkan oleh lembaga ini dapat dijawab oleh antum dalam suasana sukacita, tapi bukan sebagai sebuah beban, tapi sebagai sebuah obsesi. Kalau di lembaga ditargetkan 2 tahun hafal Al-Quran 30 juz, maka barangkali di antara antum karena saking semangatnya bisa hafal 1,5 tahun. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang mulia ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.